Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan mengenai proses meiosis yang mendukung teori Mendel. Sebelum lanjut pada pembahasan tersebut, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ellen Fatimah Miftahul Jannah, NIM 15. Kemudian Lisa Hilma Arini, NIM 20. Kiki Puji Astuti, NIM 23. Dan Dwi Wahyu Permatasari, NIM 27. Dalam mempelajari ilmu genetika, kurang lengkap rasanya bila kita tidak mengetahui mengenai hukum Mendel. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Mendel mengenai persilangan kacang ercis dengan fenotip berbeda, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu faktor yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Bagaimana sih hal tersebut dapat terjadi? Apakah ada hubungannya dengan meiosis? Jawabannya adalah ya, ada hubungannya. Jadi kesimpulan dari percobaan Mendel tersebut dapat dijabarkan pada hukum Mendel 1 atau hukum segregasi bebas yang menyatakan bahwa pembentukan gamet kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hal ini berkaitan dengan proses meiosis karena proses meiosis merupakan pembelahan yang akan menghasilkan sel gamet yang terdiri dari sel telur dan sel sperma. Perhatikan gambar dari proses meiosis berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, setiap kromosom mempunyai gen yang berbeda. Pada akhir proses profase 1 menunjukkan metafase 1 itu terjadi crossing over atau pindah silang, sehingga pada saat proses metafase kedua terbentuk dua sel dengan satu pasang kromosom yang mempunyai alel berbeda, dan dari setiap kromosom akan menghasilkan sel gamet yang berbeda juga. Marilah kita hubungkan dengan hukum Mendel 1. Kalimat pertama pada hukum Mendel menyatakan bahwa pembentukan gamet kedua gen induk merupakan proses meiosis yang kemudian terdapat kalimat pasangan alel akan memisah terjadi pada proses meiosis 1. Nah, kalimat berikutnya, pada tiap-tiap gamet akan menerima satu gen dari induknya. Hal ini bisa dilihat pada akhir fase meiosis, di mana setiap sel gamet mempunyai alel-alel yang berbeda pada setiap selnya. Selanjutnya, marilah kita hubungkan dengan proses meiosis dengan hukum Mendel yang kedua, yang menyatakan bahwa gen-gen yang menentukan sifat berbeda dipindahkan secara bebas satu dengan yang lain, maka dari itu akan timbul pilihan acak dari keduanya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada setiap kromosom akan berpasangan secara bebas dengan kromosom lain yang mempunyai alel berbeda. Hasil sel gamet yang terbentuk bersifat acak. Mari kita hubungkan dengan hukum Mendel kedua. Kalimat 1 dalam hukum Mendel menyatakan bahwa gen-gen yang menentukan sifat-sifat berbeda artinya yaitu gen-gen dengan sifat berbeda. Perhatikan lingkaran pada gambar tersebut. Kalimat berikut dipindahkan secara bebas satu dengan yang lain. Dapat diartikan contohnya gen A besar akan memisahkan diri dan berpasangan secara acak dengan gen lain. Contohnya gen A besar akan berkumpul secara bebas misalnya dengan B kecil, maka akan terbentuk kromosom dengan alel yang berbeda dari induknya. Sel yang dihasilkan bersifat acak dan murni. Hasil persilangan ini bergantung dengan pola kromosom yang menyesuaikan diri pada proses metafase. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut adalah proses meiosis dapat mendukung penemuan Mendel yang tertuang pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.